Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1274 sampai tahun 1276. Menendang. Jericho Lee berhenti dan menatap pria berjubah hitam di udara. Dia juga melihat ke langit selatan tanpa jejak, yang perbedaan ketinggiannya setengah darinya. Cahaya dingin yang tajam muncul di matanya. Ini sudah berakhir. Ini adalah... Biksu Hukai Cheng Jianxuan sangat ketakutan sehingga dia bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di tangan Jericho Lee, sebuah panah ringan, yang terlihat seperti panah dan busur, tampak seperti substansi. Anehnya, badan anak panah itu berayun dan berputar dari kiri ke kanan, dan frekuensi putarannya adalah 2. Tidak. Pria berjubah hitam itu merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dari panah cahaya, dan rambut dinginnya berdiri tegak. Dia dengan ceroboh mengendalikan pedang terbang untuk menyerang Jericho Lee, mencoba menghentikan gerakan membunuh Jericho Lee. Mata Jericho Lee menunjukkan sedikit kekaguman, tikus, itu seharusnya milik kegelapan. Satu gerakan akan mengakhirimu. Melalui segala hal, para dewa membunuh kejahatan. Panah burung mayat hidup, 2 putaran untuk menghancurkan gunung dan sungai. Suara mendesing. Panah aura langit dan bumi dari panah burung undead menembus langit dan bumi, meninggalkan bayangan samar di udara dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ia membawa kekuatan tertinggi dan menembak musuh. Yi. Panah aura, dengan kekuatan penghancurnya, mengalir di udara dan mengeluarkan suara gesekan seperti arus listrik, yang seolah-olah merobek dan merusak seluruh ruang. Ledakan. Dengan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri, panah aura langsung menelan pria berjubah hitam itu di udara, dan kekuatan spiritual menakutkan dari langit dan bumi pecah, membentuk pusaran energi, yang sebenarnya melibatkan langit selatan tanpa jejak. Ah! Langit selatan tanpa jejak mengeluarkan jeritan melengking, berjuang untuk melarikan diri, tetapi mendapati tubuhnya benar-benar di luar kendali. Kekuatan roh langit dan bumi pecah sepenuhnya, dan kekuatan penghancur tertinggi merobek tubuh mereka. Puff! Dari pusaran energi terdengar suara tangisan darah, disusul langit di atas kedua orang itu, seperti komet yang berjatuhan, langsung turun dari udara. Darah mengucur deras, memercikkan secuil warna darah, seperti bunga darah. Dong. Dong. Suara tumpul jatuh dari depan ke belakang ibarat palu berat yang menggedor jantung orang, membuat nafasnya nyaris tersendat. Di arena tantangan, kedua fans sudah terputus. Nan Tianwu membuka matanya lebar-lebar dan 7 lubangnya berdarah. Pada saat kematiannya, dia tidak mengerti mengapa seorang pria yang tingkat kultivasinya hanya berada di tengah-tengah inti emas bisa melancarkan serangan yang begitu kuat. Saatnya untuk menang. Jericho Lee menyebarkan busur burung undead dan berdiri di tempat yang sama dengan pandangan acuh tak acuh, memandangi kedua mayat itu. Diam. Adegan itu senyap seperti kematian. Semua orang memandang Jericho Lee dengan rasa kaget dan kagum tanpa kata-kata. Kuat, terlalu kuat. Apakah ini masih manusia? Tidak ini Tuhan, berapa banyak kartu yang dia miliki. Hati semua orang sangat terkejut dengan pemandangan yang mengejutkan itu sehingga mereka tidak dapat berbicara. Ye Zhenqiong dan pria besar lainnya sudah lama mati rasa. Awalnya, mereka khawatir Jericho Lee tidak bisa mengalahkan Hei Paoren dan Nantian Wuchen dengan selisih 1 lawan 2. Akibatnya, mereka terlalu banyak berpikir, dan Jericho Lee membunuh mereka dalam satu gerakan. Hebat. Kakak Lee menang. Long Wanyu sangat gembira. Long Changgeng tidak bisa menahan tawa getir. Sepertinya pemikiran kita sebelumnya terlalu berlebihan. Kekuatannya telah melebihi imajinasi kita. Awalnya, dia khawatir Jericho Lee adalah Tuoda. Akibatnya, musuhlah yang menjadi Tuoda. Menjadi musuh Tuhan yang begitu mengerikan berarti membunuh diri sendiri. Melihat kemenangan besar Jericho Lee, Lu Qianqian merasa lega karena dia sudah lama khawatir. Di atas panggung, Jericho Lee berjalan ke tubuh pria berjubah hitam itu, melepas topeng jubah hitamnya, meraba-raba dia lagi, dan menemukan tanda Jiuxuanmen. Dia tidak bisa menahan tawa. Saya tahu bahwa itu benar-benar orang Jiuxuanmen. Dia pernah menyelidiki 4 keluarga besar, seperti Anjia, dan memperoleh database Jiuxuanmen. Dia memiliki pemahaman umum tentang situasi Jiuxuanmen dan 4 keluarga besar. Keempat keluarga tersebut menjalankan tugas yang berbeda. Mereka bertanggung jawab untuk mendirikan keluarga, menyelinap ke dalam keluarga, menyita aset, dan menyediakan dukungan sumber daya untuk Jiuxuanmen. Keluarga Murong bertanggung jawab atas penyelidikan intelijen, menghubungi beberapa keluarga lain dan Jiuxuanmen.
Keluarga Sangguan bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang keterampilan sihir Jiushuan Bumi dan menyegel peta keterampilan sihir Jiushuan Bumi. Keluarga Pan bertanggung jawab untuk menemukan lokasi segel sihir abadi Jiushuan. Kini keempat keluarga tersebut telah hancur, hanya tersisa sedikit saja, yang pada dasarnya tidak perlu dipedulikan. Hanya satu upacara murong yang lebih penting. Menurut bahan aslinya, kekuatan murong Fangli sangat buruk, dan tidak bisa menjadi iklim. Li Wenyan mencari murong Fangli kemana-mana, tapi dia tidak menemukan siapapun. Jericho Li tidak terlalu memperhatikan hal ini. Namun, hari ini, ketika dia memasuki arena tantangan ke-19 dan melakukan kontak dekat dengan pria berjubah hitam, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Begitulah bau keluarga murong pada orang-orang berjubah hitam. Sebagian besar anggota keluarga murong telah meninggal. Setelah memikirkannya lama, hanya ada satu kemungkinan, murong Fangli, yang tidak diketahui keberadaannya. Dia tidak banyak berhubungan dengan keluarga murong, dan dia hanya mengamati keluarga murong secara diam-diam. Tetapi bagi seorang guru surgawi, terlalu sederhana untuk mengingat karakteristik nafas sebuah keluarga. Kalau tidak, agar tidak menakuti Yin Jiutian, dia dan Jie Shenling tidak perlu membuat banyak rencana. Nafas murong Fangli muncul pada orang-orang di Heipao. Nafas kebanyakan orang tidak bertahan lebih dari 3 hari. Dengan kata lain, orang-orang di Heipao telah menghubungi murong Fangli sebelumnya, dan nomor Mozi mulai ditutup tadi malam. Dengan kata lain, murong Fangli juga ada di kapal pesiar. Jawabannya sudah dekat. Pria berjubah hitam itu datang ke Mozi untuk tujuan lain yang tidak diketahui, yaitu untuk membunuh Jericho Li. Untuk tujuan ini, orang-orang berjubah hitam jelas tidak memberitahukan jejak nantian dan menyembunyikan semua orang di sekitar mereka. Namun ada satu hal yang sangat aneh, yaitu bagaimana murong Fangli mengetahui bahwa Jericho Li datang ke Mozi. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, murong Fangli telah mengikuti Jericho Li, tetapi kemungkinan ini sangat rendah. Dengan kewaspadaan Jericho Li, mustahil menemukan seseorang yang mengikutinya, kecuali kekuatan pihak lain jauh melebihi miliknya. Setidaknya Anda harus menjadi ahli di atas masa kemunculannya, tetapi ahli seperti ini tidak bisa melihat akhir tanpa kepala. Kegilaan macam apa yang ingin Anda ikuti? Jelas pelacakan tidak mungkin dilakukan. Kedua, informan Jericho Li mengungkapkan keberadaannya kepada murong Fangli. Namun kemungkinan ini juga sangat rendah. Lagi pula, Jericho Li tidak lama datang ke pusat Sichuan, dan satu-satunya orang yang dia kenal hanyalah keluarga Zai Qingsui dan beberapa temannya. Meskipun Ye Ziyun dan orang lain memiliki sedikit persimpangan, mereka tidak perlu mengungkapkan keberadaannya. Lagi pula, kali ini dia datang ke Mozi, keadaannya benar-benar darurat. Dia tidak memberitahu siapapun di sekitarnya, bahkan Kamu Ziyun pun tidak mengetahuinya. Jelas, tidak ada kemungkinan adanya orang dalam. Setelah memikirkannya, Jericho Li berpikir bahwa hanya ada satu kemungkinan terakhir, yaitu, murong Fangli tahu bahwa dia akan datang ke Mozi, dan kemudian membiarkan orang-orang berjubah hitam membunuhnya. Bab 1275. Jericho Li melihat ciri fisik pria berjubah hitam itu, dan nafasnya sedikit mirip dengan Yan Luo. Dia jelas merupakan Master Jiuxuanmen. Kebanyakan dari mereka adalah diaken baru dari sekolah Jiuxuan, atau diaken pengganti yang sudah ada. Tanpa alasan, tidak ada konflik antara pria berjubah hitam dan dia. Apakah membunuhnya merupakan kejahatan? Itu sebabnya orang-orang di Jiuxuanmen akan mengira dia akan mati. Tapi murong Fangli tahu alasan kenapa dia harus datang ke Mozi. Jericho Li mau tidak mau melihat mayat 9 hari yang tercetak di arena tantangan ke-16. Itu juga terkait dengan keluarga Yamamoto. Begitu. Keluarga Yamamoto seharusnya memiliki hubungan dekat dengan Jiuxuanmen. Untuk memastikan dugaannya, dia datang ke arena tantangan nomor 20, di mana tubuh Yamamoto setengah tersembunyi. Setelah meraba-raba beberapa kali, dia menemukan kenang-kenangan, yang merupakan milik Jiuxuanmen. Tentu saja. Semuanya masuk akal. Sebagai kekuatan yang sangat besar, Jiuxuanmen tidak hanya didistribusikan di Tiongkok, tetapi juga di negara-negara Jepang di luar negeri. Keluarga Yamamoto adalah salah satunya. Jiuxuanmen mengutus Yamamoto Bancang untuk bekerja sama dengan murong Fangli untuk datang ke Tiongkok dan menyingkirkan Jericho Li. Karena 4 keluarga yang dulunya boneka Jiuxuanmen telah dihancurkan oleh Li Wenyan, murong Fangli memutus saluran berita, hanya mengetahui bahwa Jericho Li telah datang ke kota Chuanzong, namun keberadaan spesifiknya masih belum jelas. Namun dia tahu bahwa untuk membangun kembali kelantang, Yin Jiutian mencari ramuan dan bahkan meracuni orang biasa, yang telah menarik perhatian Guoan.
Murong Fangli mengetahui bahwa Jericho Lee adalah seorang dokter. Ketika dia bertemu bubuk Huaxue Suigu, racun yang hanya bisa disembuhkan oleh Sekte Tang, dia pasti akan menemukan Yin Jiutian. Jadi dia menghitung bahwa Yamamoto Bancang, Yin Jiutian dan Hei Paoren semuanya datang ke Mozi. Selama nomor Mozi muncul 9 hari setelah dicetak, Jericho Lee pasti akan datang. Saat itu, biarlah Yamamoto Bancang dan orang Hei Pao membunuh Jericho Lee. Rencananya sangat teliti, bisa dikatakan sekumpulan Ling. Dengan kecerdikan Jericho Lee, Rao mungkin tidak bisa merancang jebakan konspirasi yang begitu teliti. Ia merasa dugaannya tidak jauh berbeda. Artinya, dia memperkirakan motif kedatangan keluarga Yamamoto ke Tiongkok lebih dari yang dia perkirakan sebelumnya. Tentu saja hal ini tidak penting lagi. Yang penting adalah di mana Murong Fangli berada sekarang. Mata Jericho Lee memancarkan warna yang aneh, pedagang kaya Malin itu, seharusnya identitas palsu. Identitas aslinya adalah Murong Fangli. Jericho Lee melemparkan barang-barang pada pria berjubah hitam itu, serta barang-barang Yamamoto yang setengah tersembunyi, termasuk token Jiuxuanmen, ke dalam ring penyimpanan. Token itu mungkin berguna di masa depan. Setelah keluar dari arena tantangan, Long Wanyu dan yang lainnya dengan cepat berkumpul. Kakak Lee. Tuan Muda Lee. Beberapa orang tampak bersemangat, melihat pertunjukan hebat Jericho Lee yang megah, bersemangat karenanya. Li Sao, tolong. Yesi memberi isyarat tolong. Jericho Lee memandangnya, tunggu beberapa menit, aku akan kembali. Meskipun Mozi sekarang tertutup, Murong Fangli seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika dia tidak membunuhnya, Jericho Lee tidak akan merasa nyaman. Segera, dia meninggalkan lapangan tinju, membuka pikirannya dan mencari-cari. Segera, di jalan sempit tak bertuan di luar pertandingan tinju, sesosok tubuh yang sembunyi-sembunyi ditemukan. Meskipun Jericho Lee tidak melihat wajahnya, Jericho Lee yakin 100% bahwa pria sembunyi-sembunyi ini adalah Murong Fangli. Mungkin Murong Fangli hanya menonton pertarungan di sudut ring, berharap keluarga Yamamoto atau orang berjubah hitam akan membunuh Jericho Lee. Pada akhirnya, dia kecewa dan harus menyelinap pergi ketika orang lain tidak memperhatikan. Kenapa kamu berlari begitu cepat? Murong Fangli, yang terkubur dalam berjalan, tiba-tiba merasa telah menabrak seseorang. Dia mendongak dan melihat wajah tersenyum, yang dia tahu meski berubah menjadi abu. Kelopak matanya melonjak liar dan wajahnya penuh kepanikan. Maaf, kamu menghalangi jalanku, kata Murong Fangli, mencoba menenangkan diri dan berbalik untuk pergi. Aku menghalangi jalanmu, tapi kamu tidak bisa berjalan hari ini, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Pada saat ini, tidakkah Murong Fangli menyadari bahwa detailnya telah terungkap sepenuhnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Murong Fangli, dengan wajah putih, mengertakkan gigi dan berkata, cepat menyingkir. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan memanggil orang-orang. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, Murong Fangli, kemampuan aktingmu sangat buruk. Namaku bukan Murong Fangli. Namaku Malin. Mata Murong Fangli mengelak. Apakah itu? Jericho Lee mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu benar-benar Malin? Bukan dengan nama samaranmu. Tentu saja aku Marlin, psikopat. Semakin banyak yang dikatakan Murong Fangli, semakin bingung dia. Dia berbalik dan ingin pergi. Namun, begitu dia mulai, Jericho Lee berdiri di depannya, yang membuatnya sangat marah. Ekspresi Jericho Lee menjadi lebih dingin dan menatapnya. Murong Fangli, apakah kamu pikir kamu bisa membodohinya dengan lelucon? Biarkan aku memberitahumu sesuatu, aku sudah lama memiliki database keluarga Murong. Ada foto aslimu di sana. Itu, jadi jangan bilang percuma mengubahnya menjadi Malin, Wanglin dan Gaolin. Kamu gila, Murong Fangli benar-benar bingung, dan tubuhnya mulai bergetar. Dia terkubur dalam pelarian. Dia tahu itu jika dia tidak melakukannya melarikan diri, dia akan berakhir mati. Tapi dia tidak berlari beberapa langkah, seluruh orang diangkat oleh Jericho Lee. Suara pengukuran Yin melayang dari belakangnya, bisakah kamu lari? Murong Fangli, karena itu ada di tanganku, bagaimana kamu bisa bertahan? Ah tolong. Membantu. Seseorang akan membunuhku, bunuh aku. Murong Fangli menjerit dan menangis minta tolong. Haha, Jericho Lee menarik mulutnya dan menepuk tangan kanannya di belakangnya. Suara Murong Fangli tiba-tiba berhenti, tubuhnya bergetar hebat, tangannya mengepak liar, lehernya bengkok, dan 7 lubangnya berdarah. Jika diperhatikan lebih dekat, kamu sudah kehabisan napas dan mati. Dong. Jericho Lee dengan santai melemparkan tubuh itu, membiarkanmu lari adalah lelucon. Setelah menyelesaikan upacara Murong, dia kembali ke lapangan tinju.
Ketika Yesi melihatnya, dia bergegas maju untuk menyambutnya. Li Shao, silakan lewat sini. Pengawal membuka jalan. Di bawah tatapan hormat semua orang, Jericho Lee datang ke Yajian lagi. Ye Zhenqiong dan yang lainnya telah menunggu lama. Kali ini, mereka semua terlihat penuh hormat, kerendahan hati yang tak terkatakan, dan bahkan memandang Jericho Lee dengan semacam fanatisme dan pemujaan. Bahkan orang lain di Yajian datang bagiku. Mereka tampak abadi. Mereka ingin dekat dengan Jericho Lee. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mengenal guru yang tiada taranya? Li Shao, terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena kamu, kami akan sangat malu. Ye Zhenqiong berkata dari lubuk hatinya. Bab 1276. Sebagai salah satu Master Mozi, Ye Zhenqiong memiliki latar belakang yang sangat besar. Dia selalu tersanjung oleh orang lain. Bahkan di hadapan Hu Kaicheng, dia hanya dihormati secara dangkal. Juga guru roh Sang Jianxuan, dapat membiarkan dia menghormati dari hati. Namun, mulai hari ini, dia menghormati satu orang lagi. Jericho Lee. Setelah melihat kekuatan Jericho Lee yang luar biasa, meskipun dia telah bertemu banyak master seperti ini, dia harus menghormati Li Shao dari lubuk hatinya. Orang-orang besar di sekitar melihat penampilan Ye Sanye dan punya perasaan. Mereka tahu bahwa Ye Zhenqiong bukan 1 atau 2 hari, dan mereka belum pernah melihatnya begitu menghormati seseorang. Li Shao ini benar-benar mampu. Saya telah melakukan apa yang saya janjikan untuk membantu Anda. Kesepakatan sudah selesai. Jericho Lee berkata dengan jelas. Tidak ada yang perlu gagah, Ye Zhenqiong tolong 2 kata tertulis di wajahnya. Jericho Lee tidak bodoh, ini jelas ingin menariknya ke dalam geng. Namun, Ye Zhenqiong jelas terlalu banyak berpikir. Pertama-tama, dia sama sekali tidak tertarik dengan aktivitas orang-orang ini. Selain itu, dia tidak kekurangan uang atau bunga. Dia memiliki triliunan perusahaan rende. Dia tidak perlu peduli dengan manfaat yang dibawa oleh Ye Zhenqiong dan lainnya. Melihat sikap acuh tak acuh Jericho Lee, Ye Zhenqiong sepertinya tidak peduli sama sekali dengan sanjungannya. Dulu, hanya orang lain yang menyanjungnya, tapi sekarang dia menyanjung orang lain, dan pihak lain tidak menghargainya. Dia tidak berani marah, lagi pula kekuatan Jericho Lee ada, dia tidak punya modal untuk marah pada keluarganya. Melihat bahwa Jericho Lee bahkan tidak menganggap serius Ye Zhenqiong, orang-orang besar lainnya tidak berdaya, jadi mereka melepaskan perhitungan kecil mereka. Dibandingkan dengan Ye Zhenqiong, bobot mereka lebih rendah, dan Ye Zhenqiong tidak bisa memenangkan hati orang lain, jadi mereka bahkan lebih mustahil. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat persyaratan yang kamu janjikan? Ambil semua ramuan itu. Yang patut diperhatikan Jericho Lee adalah barang rampasan dan ramuan di arena tantangan tingkat lanjut. Ye Zhenqiong tidak berani mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya, ayo, segera berikan aku semua hadiahnya. Setelah beberapa saat, Ye Si datang dengan beberapa kotak brokat dan kartu. Li Shao, ini ramuan yang kamu inginkan, dan hadiah uang untuk keberhasilan mempertahankan arena tantangan adalah di dalam kartu. Anda dapat menariknya kapan saja. Meskipun Jericho Lee mungkin tidak peduli dengan uangnya, Ye Zhenqiong tidak berani menguranginya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka memiliki terlalu banyak uang. Bonus besar ini juga dapat melakukan banyak hal. Jericho Lee tidak sopan. Kakak Lee. Long Wanyu menuangkan ke dalam pelukan Jericho Lee. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia sepertinya mabuk dalam pelukannya. Lepaskan. Begitu banyak orang yang menonton, Jericho Lee tampak tak berdaya. Dengan raut wajahnya yang seperti itu, bukankah dia takut membiarkan orang bergosip? Tidak. Hanya dengan mengikuti saudara Li seseorang dapat memiliki rasa aman, kata Long Wanyu, yang sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Long Changgeng di belakang tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Tampaknya adiknya benar-benar telah menggerakkan hatinya. Tak heran jika kekuatan Jericho Lee tak tertandingi. Bagi wanita manapun, pria seperti itu ditakdirkan menjadi kekasih idaman wanita. Lu Qianqian, melihat penampilan Long Wanyu, tercengang. Dia berpikir, bagaimana kamu bisa menjadi wanita muda seperti itu? Apakah kamu malu? Jericho Lee memutar matanya dan berkata, aku pergi. Aku tidak punya waktu untuk bergaul denganmu di sini. Kakak Lee, kamu berangkat sekarang. Long Wanyu terkejut. Kali ini Mozi belum waktunya buka. Buka di malam hari. Ada pameran perdagangan swasta di sore hari. Apakah kamu tidak hadir? Tidak tertarik, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, bukan karena dia tidak tertarik, tapi pameran perdagangan swasta bergantung pada nilainya.
Kalau barang yang diperjualbelikan adalah barang biasa, percuma saja ikut serta. Sebagai penguasa surga, Jericho Lee hanya tertarik pada harta karun langka. Namun, penguasa surga dan roh yang menaiki Mozi kali ini hampir dibunuh olehnya. Hal baik apa yang bisa dimiliki orang lain? Tentu saja dia tidak berani bertaruh, kalau memang ada harta karun bakat, serahkan pada orang lain. Dia sudah cukup. Dia harus meninggalkan sebagian untuk yang lain. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk Mozi. Dia mungkin juga kembali ke kota untuk melihat bagaimana keadaan pasien yang keracunan. Oh, kata Long Wanyu sambil menatap Long Changgeng, saudara ketiga, kenapa kita tidak pergi juga? Long Changgeng berkedip dan ragu-ragu, oke. Awalnya, mereka berdua datang ke Mozi hanya untuk ikut bersenang-senang. Sungguh mengejutkan bahwa mereka mampu membunuh Yan Feng sebelumnya. Tidak sayang untuk pergi. Li Shao, apakah kamu benar-benar ingin tinggal lebih lama? Ye Zhenqiong melihat Jericho Lee akan pergi dan memintanya untuk tinggal. Kenapa, Tuan Ye ingin menemaniku makan malam? Jericho Lee memberinya senyuman. Ye Zhenqiong merasa malu. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Demi Ye Ziyun, jika kamu dalam masalah, kamu bisa memintanya untuk memberitahuku. Saya akan mempertimbangkan untuk membantu Anda sebagaimana mestinya. Mendengar ini, Ye Zhenqiong sangat gembira. Terima kasih, Li Shao. Meski tidak mampu menarik Jericho Lee ke dalam geng, namun bisa menangkap garis Jericho Lee ini, juga dianggap sebagai kue di langit. Siang hari, Mozi membuka kabin, dan beberapa turis keluar satu persatu. Mozi tinggal di sini hanya 1 hari 1 malam. Sekarang waktunya hampir berakhir. Karena turisnya banyak, kita harus buka kabinnya terlebih dahulu agar mereka bisa keluar silih berganti. Di antara wisatawan yang berangkat, ada Sang Ren, Gui Gang, Gu Lingling dan Niu Shen. Saat berada di pelayaran hilir, mereka sangat enggan berpisah. Dari waktu ke waktu, mereka kembali menatap kapal pesiar tersebut dan tampak enggan berpisah. Lu Qianqian di belakang tidak marah dan mendesak, setelah lebih sedikit masalah, inilah keberuntunganmu. Karena hubungan Jericho Lee, Lu Qianqian juga menjadi VIP dari Mozi. Jika Anda ingin tinggal di Mozi selama beberapa hari, Anda dapat tinggal selama beberapa hari. Tidak masalah untuk pergi kapan saja. Namun, Lu Qianqian juga orang yang pemalu. Dia tahu bahwa dia menikmati ini terima kasih kepada Jericho Lee. Dia tidak ingin menyusahkan Jericho Lee, jadi dia pergi bersama Sang Ren. Tentu saja, ketika mereka pergi, mereka tidak pergi jauh-jauh. Dangkal, kamu. Sang Ren ragu-ragu, memandangi nomor Mozi yang disebut ogah-ogahan, seperti adik laki-lakinya, yang paling favorit adalah berfoya-foya, nomor Mozi ini tempat baginya yang surga. Tapi untuk kesempatan itu, dia sangat ingin tinggal selama seumur hidup. Aku apa aku? Lu Dangkal mengerutkan kening. Bukankah kamu dan Li Shao berteman baik? Bagi Anda, kami tidak harus pergi sekarang, apakah kami Sang Ren ingin tinggal di Mozi beberapa hari lagi? Lu Dangkal mendengar pikirannya, wajahnya dingin, kamu masih ingin meminjam hubunganku, tinggal beberapa hari lagi di sini. Terlalu memikirkanmu. Sudah kubilang, kita putus sekarang. Di masa depan, jembatan akan kembali ke jembatan dan jalan akan kembali ke jalan raya, dan tidak akan ada lagi sambungan.